Pelaksanaan proyek pengerjaan jalan beton Kebonagung Kemasan sepanjang 1,7 km yang dikerjakan oleh PT Sugiwaras Abadi mendapat atensi dari Ketua Dewan Penasehat DPD Gerindra Provinsi Jawa Timur, Insinyur Haji Bambang Haryo Soekartono atau yang akrab disapa BHS. Selasa 24 Agustus 2021, BHS bersama tim turun langsung ke lapangan untuk memantau secara langsung pelaksanaan proyek jalan beton. Hasil dari pantauan di lapangan, BHS menemukan beberapa hal yang menjadi catatan penting. Di antaranya minimnya pekerja yang berasal dari Sidoarjo. Selain itu, pekerja yang dipekerjakan tidak memiliki sertifikasi keahlian di bidang konstruksi. Satu orang dari Rembang. Berapa tenaga kerja yang dari Rembang? Saya 15. Jadi hampir semuanya ini dari Rembang kebanyakan ya. Kan dari Sidoarjo ada? ada di sana, Pak. Ada. Tapi kecil ya. Sedikit ya. Yang banyak Rembang kayaknya tenaga kerjanya kuat-kuat mungkin ya. Banyak dipakai Rembang. Terus panjenengan punya sertifikat apa? Sertifikat sudah punya. Sertifikat apa? Kompetensi pekerjaan beton? Tidak punya ya. Oke. Di tempat yang sama, BHS menyatakan sangat disayangkan pekerja yang dipakai kontraktor banyak dari luar Sidoarjo. Padahal di Sidoarjo sendiri banyak pengangguran, apalagi di masa pandemi COVID-19 dan penerapan PPKM. Di sisi lain, menurut BHS, pembangunan jalan di Sidoarjo seharusnya tidak semuanya dicor beton. Perlu menyesuaikan kondisi jalan dan konturnya. Tentu harus dipertimbangkan terkait anggaran karena perbandingan biaya jalan beton dengan jalan aspal adalah 1:3. Saya kok yakin sebagian besar tidak perlu dibeton. Karena ini jalan dalam provinsi, dalam kabupaten, itu kebanyakan bebannya tidak terlalu berat untuk kendaraan-kendaraan berat juga. Jadi ini perlu dilakukan satu analisa yang tepat sehingga pada saat pembangunan itu nanti tidak membutuhkan biaya terlalu besar atau terlalu mahal. Jadi efektif, efisien dan juga cepat. Kelebihan daripada aspal itu sendiri juga terhadap ban mobil. Apalagi kalau di dalam kota ini kan mobilitasnya kan mondar-mandir. Itu tidak cepat rusak karena rigid pavement seperti ini, rigid ya, kaku, sifatnya keras, itu bisa merusak ban lebih cepat. Jadi kalau semua jalan-jalan di Sidoarjo ini dibeton, maka keausan ban itu dapat lebih cepat, kurang lebih mungkin sekitar 50-80%. Jadi kita cepat-cepat aus untuk bannya. Jadi ini dan bila terjadi kecelakaan juga sudah wassalam, badannya hancur semua. Kayak diparut seperti itu. Jadi ini mungkin perlu satu pertimbangan. Wilayah yang memang benar-benar banjir yang tidak bisa diatasin, ya toh? Banjir itu bisa diatasin sebenarnya kalau sungainya lancar. Tidak bisa diatasin baru dilakukan itu, atau tanahnya bergerak baru dilakukan namanya pembetonan. Itu saja. Dan saya pikir harga daripada pembetonan dengan pengaspalan itu ya sekitar 1:3. Jadi 1 kilometer bisa dapat pengaspalan 3 km. Nah, karena kita ini masih banyak yang perlu dibenahi, Sidoarjo dengan anggaran yang mungkin terbatas, maka seyogianya dan waktu yang cukup cepat, maka seyogianya sebagian besar adalah pengaspalan. Itu aja. Khusus wilayah proyek yang saat ini didatangi, Pak, dari penjelasan pelaksana tadi, apakah memang sudah sesuai dengan yang Anda ketahui? Ini yang menjadi satu keprihatinan saya. Ternyata
90% tenaga kerjanya menggunakan tenaga kerja dari luar daerah. Karena perusahaannya ini bukan perusahaan Sidoarjo. Yang menang ini adalah perusahaan Tuban dan menggunakan tenaga kerjanya hampir 100% dari Rembang. Nah ini terus yang Sidoarjo ini yang banyak begitu banyak pengangguran yang ada di sini akibat dari UMKM banyak yang mati karena PPKM kemarin. Terus apa manfaatnya untuk kepentingan Sidoarjo? Saya mengharapkan pada saat pelaksanaan lelang atau kontrak tadi tentu ada satu persyaratan bisa menggunakan sebagian besar adalah tenaga kerja dari Sidoarjo. Ini yang saya sampaikan kepada pemerintah kabupaten agar ini diperhatikan secara penuh. Itu aja. Ada lagi? Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Delta X TV melaporkan.